Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan yang tetap menyertai hidup kita, memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan kita hari ini. Itu semua oleh karena anugerahnya. Layaklah kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari memuji Tuhan, kita bernyanyi dari pujian kita, Tuhan demi aku selalu katando. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita dari kitab Denden nomor 468, Tuhan demi aku selalu katando. Tuhan demi aku selalu katando. Kitab Denden nomor 468. Kita percaya oleh karena anugerah Tuhan, kita diberikan kehidupan dan mari memulai hari kita dengan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, Tuhan demi aku selalu katanya. Tuhan demi aku selalu kesandung. Tuhan demi aku selalu kesandung. Tuhan demi aku selalu kesandung. Tuhan demi aku selalu katanya. Baik, si keduaku. Tuhan demi aku selalu katanya. Tuhan demi aku selalu katanya. Tuhan demi aku selalu kesandung. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Tuhan tetap memberikan bagi hati kami kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkarya dalam hati dan pikiran kami semuanya. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini menguatkan, meneguhkan kami tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini Lukas 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Lukas 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Sedemikian firman Tuhan. Ayat 46 sampai ayat yang ke-47. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pendidikan yang kita berikan dalam kehidupan kita bagi anak-anak di tengah keluarga atau juga pendidikan yang utama yang penting yang kita sampaikan adalah pendidikan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sedang dialami oleh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas 2 ayat 46 sampai 47, sebenarnya ini menceritakan kepada kita masa kecil Yesus ketika dia berumur 12 tahun, di mana orang tuanya Yusuf dan Maria membawa dia pulang ke Yerusalem karena itu memang tradisi orang Yahudi ketika hari raya Paskah mereka kembali ke kampung halamannya ke Yerusalem dan Yesus ikut bersama dengan orang tuanya kembali
ke Yerusalem. Setelah hari Paskah itu mereka kembali, mereka pulang lagi. Dan pada waktu itu memang Yusuf dan Maria tidak melihat Yesus dan mereka berpikir Yesus bersama dengan keluarga mereka atau kenalan mereka untuk pulang kembali. Dan ternyata setelah mereka mencarinya tidak menemukannya. 3 hari setelah itu baru mereka menemukan Yesus ketika mereka kembali ke Yerusalem, melihat Yesus ada di bait Allah bersama dengan alim ulama yang berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus juga dengan kecerdasannya, ya, dengan kecerdasannya dia mampu menjawab mereka semua. Saudara-saudariku, hal ini sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa pendidikan iman percaya kepada Tuhan itu sudah dimulai sejak dini, sejak dalam kandungan, sejak anak masih kecil juga. Sudah diberikan seperti dalam Ulangan 6 ayat 4-9, bagaimana tentang kasih kepada Tuhan, iman percaya kepada Tuhan harus terus diajarkan pada setiap saat, di mana saja, baik ketika di rumah, ketika dalam perjalanan, di mana saja itu harus disampaikan. Didikan itu harus disampaikan kepada anak-anak. Sehingga dalam masa pertumbuhan kehidupan mereka, seperti yang dialami Yesus dalam usia 12 tahun, dia mencintai rumah Tuhan, bait Allah. Dia senang berada di bait Allah, dia senang berada di tempat di mana firman Tuhan diberitakan. Dia senang juga memberitakan firman Tuhan itu bagi banyak orang. Karena apa? Karena itu sudah menjadi dasar, pondasi dalam hidupnya. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, betapa pentingnya pendidikan iman kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, supaya mereka juga memiliki pondasi yang kuat dalam iman kepada Tuhan yang tentu akan mewarnai, ya, kecerdasan, apakah dalam kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosinya, kecerdasan spiritualnya. Ya, karena itu pendidikan iman kepada Tuhan itu penting, terus diajarkan mulai sejak dini. Yang guru pendidiknya yang pertama dan utama adalah orang tua. Seperti Yusuf dan Maria yang terus mengajarkan kepada anaknya, kepada Yesus, ya, membawa Yesus kepada tradisi mereka. Hari Raya Paskah mereka kembali ke kampung halamannya. Itu adalah sebagai bentuk didikan yang disampaikan kepada anak-anak supaya mereka juga mengetahui pendidikan tentang iman, khususnya kepada Tuhan kita, ya, Yesus yang kita sembah dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, seperti ya dalam firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Yesus yang akhirnya ditemukan oleh Maria dan Yusuf di bait Allah, ya, ia mendengarkan alim ulama yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan juga kita bisa lihat ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran. Artinya Yesus juga memberikan pendapat, memberikan pandangan tentang firman Tuhan. Semua orang heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini juga mengajarkan bagi kita sebagai orang tua, ya, mungkin juga sebagai anak-anak di tengah keluarga, bahwa pendidikan iman percaya kepada Tuhan itu penting. Belajar firman Tuhan itu penting. Ya, menyembah Tuhan itu penting dalam hidup kita. Mencintai bait Allah itu sangat penting dalam hidup kita. Akan membangun iman kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu mari tetap setia belajar firman Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya, melakukan dalam hidup kita, kita semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Sehingga setiap kehidupan yang kita jalani dalam hidup kita setiap hari, baik dalam pekerjaan, dalam hubungan dengan orang lain, komunikasi dengan orang lain, ya, di dalam setiap praktek hidup kita setiap hari akan terlihat iman percaya kita kepada Tuhan. Kita akan dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Kita tidak akan jatuh kepada keinginan dunia ini, karena iman kita yang teguh di dalam Tuhan akan membawa kita tetap setia dari awal sampai akhir kehidupan kita. Mari kembali bersama-sama kita memuji Tuhan. Dari pujian kita, kitab Denden nomor 264, Ateku Tedeh Man Bandu, oh Tuhan.
Kitab Nedenta nomor 264. Ateku tedeh man bandu o Tuhan. Kitab Neden nomor 264. Ateku tedeh man bandu Tuhan. Saudara-saudari, mari tetap dalam kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari menaikkan pujian kita. Ateku tedeh man bandu. Ateku tedeh man bandu Tuhan, malam beateku jumpa si kuasa. Aku bergegar diras kamu Tuhan, sabab kamu kapan ulu sinasana. Ku bagi kata tutup, keke mengukurku dengan peratendu. Mari kita berdoa, Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami betapa pentingnya pendidikan iman kepada anak-anak kami, bagi diri kami sendiri juga, yang dimulai sejak dini, sejak awal kehidupan kami di dunia ini, sejak masa kecil hingga terus sepanjang hidup kami terus belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kami ketika kami menjalani hidup kami dengan berbagai situasi keadaan yang kami hadapi, baik sukacita, baik juga tantangan, baik juga persoalan hidup yang kami hadapi. Iman kami kepada Tuhan membawa kami tetap kuat dalam menghadapi setiap situasi, keadaan, kehidupan yang kami jalani dalam hidup kami setiap hari. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk terus memiliki kerinduan bersekutu dengan Engkau, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kami. Dan firman Tuhan itu melekat, menyatu di dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami, gaya hidup seorang yang percaya kepada Tuhan, yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, penuh sukacita di dalam Tuhan, tetap kuat menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami untuk tetap terus setia belajar akan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga menjadi pendidik tentang iman percaya bagi anak-anak di tengah-tengah keluarga kami, menjadi teladan bagi anak-anak kami. Kuatkan, teguhkan, mampukan kami, mungkin juga bagi cucu-cucu kami, bagi saudara-saudari kami yang sudah punya cucu, sehingga ya Tuhan, pendidikan iman kepada Tuhan ini boleh kami sampaikan kepada generasi penerus kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong dan memampukan kami. Kami tetap mendoakan semua saudara-saudari kami dalam pergumulan hidup mereka oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami mendoakan yang kami kasihi orang tua kami, Mami Rimta Surbakti di Pekanbaru. Tuhan tolonglah dia, kuatkan, pulihkan. Kami percaya dia beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan, sehingga setiap proses medis ke depan yang akan dia jalani Tuhan, boleh dia jalani dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Demikian juga yang kami kasihi ya Allah Bapa kami yang di surga, yaitu Bapak Jushi Tarigan. Kami percaya dia juga beroleh kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hasil swab yang boleh dia terima. Swab yang kedua kali pun sudah negatif, non reaktif. Kami percaya itu karena anugerah Tuhan. Untuk setiap tindakan medis selanjutnya yang akan dia jalani, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi Tuhan untuk memulihkan kesehatannya. Berikan dia semangat, kekuatan yang datangnya daripada Tuhan saja. Kami juga mendoakan yang kami kasih Nande Gideon. Tuhan berkati dia, kuatkan, teguhkan, pulihkanlah keadaan kesehatannya, sehingga setiap proses medis yang harus dia jalani juga boleh dia jalani dengan baik oleh karena Tuhan. Kami bersyukur juga bagi Bapak Aga Purba yang Tuhan terus pulihkan kesehatannya sampai dengan sempurna. Kami percaya Tuhan menolong, menopang orang tua kami ini. Orang tua kami Bapak Miska Ginting, orang tua kami Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, kakak kami Nandek Angel, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting. Demikian juga orang tua kami Biring Jocelyn, kakak kami Kak Mary Ginting. Demikian juga mungkin keluarga kami, saudara-saudari kami, atau juga mungkin kami pribadi Tuhan.
kuatkan, teguhkan, pulihkanlah kesehatan kami. Kami percaya Tuhan menopang kami, semua saudara-saudari kami dimanapun berada, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di Sitelus, ada Bekasi ini, tetap dalam lawatan tangan kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, agar kami tetap sehat, damai, sejahtera dalam menjalani hidup kami, tetap setia bersekutu dengan Tuhan, tetap setia menyaksikan tentang Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia beriman kepada Tuhan, tetap memberikan pendidikan iman kepada Tuhan bagi anak-anak kita, bagi cucu, bagi yang sudah punya cucu, bagi saudara-saudari kita yang lain, terlebih juga bagi diri kita sendiri. Saya kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan itu, kita percaya bahwa melalui itu semua kita boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang lain, bersaksi tentang Tuhan. Dan ketika beraktivitas hari ini, jangan lupa keluar rumah, pakailah masker, aturlah jarak, rajinlah mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.